10 yang berbahagia, Bu Sekjen beserta jajaran. Saya kayaknya hari ini ingin berlebihan gitu, ingin lebay gitu, Kang, kata anak-anak muda. Ketika melihat permasalahan PPDB ini dari tahun ke tahun sama berulang, kok saya merasa bahwa ternyata pendidikan di Indonesia gagal. Kenapa? Karena ini adalah pendidikan. Semua menginginkan anak mendapatkan pendidikan yang baik, tapi tidak menggunakan proses yang mendidik. Dengan cara berbohong, dengan cara memalsukan, itu kan sama juga dengan mengajari anak, nggak apa-apa kamu dapat pendidikan yang terbaik dengan cara apapun juga. Kalau kata dalam bahasa agama nggak akan berkah ilmunya. Kita mau bicara apa, mau nyari pisah, mau segala macam gitu ya, nggak akan dapat, nggak akan berhasil. Karena proses awalnya saja sudah nggak benar. Satu. Yang kedua, ketika kita bicara, kok ada ya pendidik yang menghalalkan cara begitu juga gitu. Kan nggak benar juga. Kemudian ada oknum dari pemerintahan, pengelola pendidikan, katakanlah begitu, yang juga membenarkan. Kok ada aparat penegak hukum yang membenarkan? Berarti kan itu udah dari dulu-dulu ya kayaknya ya. Persoalan itu artinya ya boleh dikatakan gagal pendidikan kita. Orang Indonesia jadi tidak menghargai proses. Sisi lain, penyelenggara harusnya memang merapihkan manajemennya agar kemudian tidak membuat orang menjadi lebih memilih jalan pintas. Karena ternyata kalau mengikuti sistem jadi susah, jadi nggak benar gitu. Artinya ada dua sisi. Mudah-mudahan nanti Pung Andi bisa meluruskan saya. Imam Syafi'i itu mengingatkan bahwa lebih mudah bagi Anda untuk bersangka baik pada orang lain daripada membuat orang lain sangka baik pada Anda. Ketika membuat orang lain sangka baik pada kita, berarti kan kita harus membangun sebuah environment, sebuah lingkungan yang sistemnya baik sehingga orang akan selalu bersangka baik pada kita. Kalau kita bersangka baik pada orang, prosesnya ada pada diri kita. Bukankah pendidikan semestinya begitu? Artinya kita menyiapkan satu ekosistem yang anak akan merasakan kebaikan-kebaikan dan hasil dari pendidikan sehingga dia tidak pernah terpapar dengan sesuatu yang negatif yang mencederai pendidikan. Jadi ini jadi persoalan yang menurut saya mau diganti sistemnya seperti apa juga nggak akan benar. Saya tahun 1984 sudah mengalami zonasi. Tapi nggak rame gini gitu. Mungkin kalau kata Bu Katrina karena belum ada teknologinya, jadi nggak terlalu rame. Tapi zonasi di masa saya lingkupnya jauh lebih besar. Lingkupnya jauh lebih besar. Misalnya katakanlah gini, dulu saya sekolah di Jakarta Pusat bagian A, Jakarta Pusat bagian B, Jakarta Pusat bagian C, cuma 3 aja. Udah tahu gitu, masuknya di mana, sekolah-sekolah apa saja, dan itu terbagi seluruhnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara zonasi dari zaman dahulu kala gitu, ketika anak-anak kita yang sekarang mau masuk sekolah ini belum lahir, sudah ada. Tetapi babnya kan berarti di manajemen, babnya kan di pengaturan. Bagaimana akhirnya kemudian semua disiplin pada proses. Nah ketika nggak disiplin pada proses akan menyulitkan. Yang ketiga, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Nur, nggak ada daerah yang cukup lengkap semuanya, kualitas sekolahnya sama. Semua orang tua pasti akan membuat itu. Meskipun babnya benar-benar berkualitas atau dipersepsikan berkualitas. Sekolahnya kan. Sekolah-sekolah yang disebut favorit itu kan masuknya udah pada bagus-bagus nilainya. Anaknya sudah punya kemampuan untuk katakanlah berkompetisi dengan baik. Ya gurunya tinggal enak-enak aja kan. Jadi ngukur kualitasnya tuh sebenarnya kan jadi harus jelas. Nah, ketika bicara soal kualitas sekolah, berarti asesmen nasional yang kemarin dilakukan mengeluarkan biaya yang sangat besar, harusnya hasilnya sampai ke sini. Mengalokasikan bantuan, pendampingan bagi yang sekolah-sekolah kurang di zonasi itu harus terbukti. Bukan sekedar bukan sekedar bagi buku bermutu, iya itu juga membantu, tapi itu nggak akan begitu jelas kelihatan pada saat kemudian PPDB ini. Prosesnya orang kenapa masih berebut ya karena masih melihat itu. Jadi saat
sisi lain, satu sisi masyarakatnya juga harus dididik. Sisi satu sisinya adalah bagaimana pemerintah yang juga menyediakan lingkungan yang jelas, clear, sehingga kemudian kalau maksudnya supaya tidak ada sekolah favorit, ya harus disiapkan semua sekolah menjadi favorit. Dan kalaupun sudah menggunakan tools assessment nasional kemarin, ya pakai gitu. Sekarang belum dipakai. Sekarang baru mengukur sekolahnya itu saja, tapi kemudian tidak ada pendampingan secara ekstra. PPDB itu tiap tahun, nggak ada gitu, pasti setiap tahun. Tapi ketika kemudian kejadiannya berulang, berarti kan ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Yang berikutnya di sini semua di dalam solusinya ada praktik baik gitu ya. Ada sejumlah daerah dengan APBD yang memadai, dia bisa melakukan subsidi bagi anak-anak tidak mampu yang sekolah akhirnya terpaksa bersekolah di swasta. Sebut saja misalnya DKI, Bandung, ya Pak Sodik ya, saya sama Pak Sodik dapilnya sama. Bisa dilakukan, bahkan untuk yang SMA diberikan hibah ke provinsi baru kemudian diturunkan. Itu bisa terjadi, tetapi berapa banyak dan berapa kemampuannya? Terutama di daerah-daerah urban, ini akan lebih padat jumlah penduduknya dan pasti tidak akan bisa memadai sekolah-sekolah negeri yang ada. Pilihannya adalah dengan sekolah swasta. Tadi jadi memang kemudian ketika mengatakan tidak diterima di sekolah negeri terpaksa masuk sekolah swasta, maka pemerintah pun harus bisa melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas untuk sekolah swasta. Sekolah swasta kita gradasinya sangat besar. Sehingga harus dilihat mana yang kira-kira biasanya ada peta permasalahannya, yang ini ternyata bermasalah, maka pemerintah pusat juga harus turun tangan untuk membantu sekolah swasta agar mereka kemudian memiliki kualitas yang juga baik. Jadi udahlah dibuang, ada yang dibuangnya karena memang, maaf ya kasar, dibuang tidak masuk pada sekolah yang favorit itu, karena memang nilainya maka segala macamnya kalah sama yang lain. Tapi ada juga yang anak berprestasi terbuang ke sekolah yang sebetulnya tidak bisa mengoptimalkan dia gitu, sayang gitu dengan potensi yang baik kan, daripada membuang, menyia-nyiakan potensi anak-anak Indonesia. Makanya kemudian kita harus berpikir lebih luas lagi, bantuan itu harus juga ke sekolah-sekolah swasta yang katakanlah berada di lingkup satu zona tersebut yang selama ini kita tahu bahwa faktanya mereka menampung anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah favorit itu. Berarti prioritasnya dapat bantuan di situ. Sehingga seimbang gitu. Kita sulit untuk membangun sekolah negeri lagi, terutama di urban. Kalau di kabupaten mau ditaruh di mana aja bisa. Tapi kalau ketika bicara di urban sulit gitu. Dan jumlah penduduk kan semua rata-rata di urban. Jadi saya pikir ini sudah harus dimulai, dilaksanakan sekarang. Karena untuk persiapan PPDB 2024 itu stepnya harus dimulai dari sekarang. Tadi assessment nasionalnya, terus kemudian kalau perlu disampaikan bahwa dalam satu zonasi juga bisa dibuat petanya. Assessmentnya dalam satu, katakanlah ada SMA dalam satu zona, terus kemudian berapa yang ternyata ada 3 assessment nasionalnya bagus semua gitu hasil assessmentnya. Terus ada satu daerah yang hasilnya rendah semua, ya orang situ pasti pindah dong gitu. Ya tadi ya ada penghasilan baru gitu, kontrak baru ya, dapat lumayan lah, nggak ada anaknya tapi ada numpang nama dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian ketika sistemnya tidak mampu kita kelola dengan baik, membuat orang yang tadinya tidak berniat, tidak jujur, jadi akhirnya ikut terlibat dalam sistem yang tidak jujur itu. Mohon maaf, demikian menurut saya banyak yang harus kita perbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.